Langsung aja Pak ku soalnya Pak, serius Pak. Anu kahiji mengenal pemahaman CSR Pak. Bagaimana Bapak memahami konsep CSR di Pegadaian Pak? CSR di Pegadaian, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu CSR di Pegadaian itu seperti apa ya. Nah, kami Pegadaian itu kan perusahaan BUMN ya. Selain mencari keuntungan, kami juga istilahnya menyisihkan daripada keuntungan itu untuk CSR. Jadi CSR di Pegadaian itu biayanya memang dari laba yang disisihkan. Jadi keseluruhan laba kami sisihkan setiap tahun sekitar berapa persen, dan itu memang ditujukan untuk CSR. Nah, CSR di Pegadaian sendiri itu pertama-tama tentu saja memang diususkan untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Misal kita ada beberapa bidang, dari bidang pendidikan, UMKM, lingkungan dan sebagainya. Nah, di kita juga terdapat beberapa program yang memang sudah jalan dan cukup bagus saya rasa ya. Contohnya mungkin seperti tadi, pertama ada bank sampah untuk di lingkungannya. Yang kedua di UMKM kami memiliki namanya The Gadepreneur. The Gadepreneur itu adalah suatu tempat yang mewadahi UMKM khususnya di Jawa Barat untuk diberikan pelatihan sekitaran UMKM sehingga UMKM itu bisa menjadi maju dan jadi tolak punggung ekonomi di Jawa Barat khususnya. Kemudian di bidang pendidikan kami juga suka memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang memang berprestasi dan kurang mampu. Kemudian selain itu ada juga namanya The Gade Creative Lounge, yaitu kita membangun suatu lounge atau ruangan di kampus-kampus tertentu. Kita bangun segala macam infrastrukturnya dari mulai ruang podcast, sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Nah, itu dimaksudkan agar mahasiswa itu lebih senang berkumpul di tempat itu, sehingga diharapkan bisa menimbulkan ide-ide baru yang kreatif, yang bisa memajukan bangsa dan negara dan nantinya mungkin berefek ke Pegadaian. Itu mungkin beberapa contoh untuk kegiatan CSR kami. Baik Pak. Oke, Lajang, apakah dalam pelaksanaan CSR terdapat nilai moral atau religius tertentu Pak? Nilai moral udah pasti sih ya, karena kan kami memang memberikan CSR untuk yang membutuhkan. Di sini itu kami dari CSR tentu membagi ke beberapa kalau kami istilah itu beberapa segmen. Yang pertama itu memang ada pemberian CSR yang nantinya akan berdampak ke bisnis walaupun tidak berdampak langsung. Contohnya kita memberikan bantuan sambil memperkenalkan tentang Pegadaian itu seperti apa. Jadi diharapkan nanti yang dibantu itu mengetahui soal produk-produk Pegadaian, dan nantinya kalau memang membutuhkan dan dirasa cocok, mereka nggak akan kemana-mana tapi ke Pegadaian. Yang kedua, memang kami memberikan bantuan yang sifatnya benar-benar sosial, jadi memang tidak ada timbal balik sama sekali. Jadi perlu diketahui bahwa walaupun ada unsur bisnis, tapi bukan unsur bisnis yang langsung, tapi hanya sekedar memperkenalkan, seperti itu. Untuk religius, sebetulnya kami juga memiliki program seperti bantuan tempat ibadah, dan itu tidak terpaku kepada salah satu agama, tetapi memang agama-agama yang diakui oleh pemerintah kita. Nah, mungkin seperti itu. Lajang, bagaimana peran CSR dalam menjaga hubungan Pegadaian dengan masyarakat? CSR ini merupakan kegiatan publikasi ke Pegadaian. Jadi publikasi ini jangan diartikan sebagai istilahnya ria atau sombong ya. Publikasi ini fungsinya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa nih Pegadaian itu ada loh, dan kami juga membantu masyarakat, sehingga diharapkan kepercayaan kepada Pegadaian itu makin bertambah, sehingga kami terus bisa tumbuh, berkembang, dan bisa membantu lagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dengan beberapa program yang CSR adakan, seperti itu. Lajang, apakah program CSR disesuaikan dengan budaya atau kebutuhan lokal masyarakat Pak? Tentu saja. Jadi ketika kami akan memberikan bantuan, sebelumnya kami harus melakukan survei dulu. Misalkan ada bantuan di daerah Garut, misalkan nih. Nanti kami lihat dulu apakah memang benar daerah itu membutuhkan bantuan. Misalkan mereka membutuhkan bantuan pembangunan sekolah atau masjid. Kami survei dulu ke sana apakah benar. Jadi jangan sampai kami memberikan bantuan kepada proposal yang bodong. Artinya itu hanya akal-akalan mereka. Nah, pertama itu. Yang kedua, di saat nanti kami memberikan bantuan,
itu pun kami memperhatikan kebudayaan lokal. Contohnya nih, kemarin kami memberikan bantuan ambulan ke Pangandaran. Di saat seremonial mereka itu terbiasa dengan yang sistemnya lesehan. Kami pun mengikuti dengan budaya-budaya di sana. Seperti itu sih. Oke. Lanjut, bagaimana respon masyarakat terhadap program CSR Pegadaian, Pak? Alhamdulillah sih selama ini responnya sungguh-sungguh baik, dan kita juga jangan kita deh, saya pribadi sendiri alhamdulillah merasa nyaman bekerja di CSR. Kenapa? Karena saya menganggap di sini bekerja sambil beribadah. Setiap selesai kami memberikan bantuan, mereka itu selalu mendoakan. Terlebih lagi di saat kemarin kita ngasih bantuan kepada anak yatim, kepada orang-orang kayak bantuan longsor kemarin, itu doanya luar biasa. Jadi yaitu balik lagi, kalau saya berbicara CSR itu adalah bekerja sambil beribadah, seperti itu sih. Oke, siap. Pak. Yang bagaimana tanggapan Pegadaian terhadap anggapan bahwa CSR hanya untuk pencitraan, Pak? Nah, seperti tadi saya kembalikan mengulang kata-kata yang tadi. Ya. Memang mungkin kebanyakan orang itu berbicara publikasi itu hanya sekedar ria atau memperlihatkan sesuatu yang intinya hanya untuk sombong gitu ya. Padahal di balik itu sendiri publikasi itu sangat berperan adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat, untuk memperkuat engagement atau kepercayaan masyarakat kepada Pegadaian. Nah, untuk salah satu caranya kami dalam penyaluran program ini, kami selalu berusaha untuk memberikan bantuan secara humanis. Artinya pada saat kami dokumentasi untuk pemberian bantuan itu diusahakan senatural mungkin, jadi tidak dibuat-buat. Itu merupakan salah satu cara kami. Dan yang kedua, kami juga bekerja sama dengan tim humas dan media. Jadi kami memang cukup aktif humas dan tim media di Jawa Barat ini. Jadi kami selalu bekerja sama untuk membuat suatu berita yang memang isinya itu lebih ke arah humanis seperti tadi gitu. Mungkin itu salah satu cara untuk kami menghindari pandangan masyarakat tentang kesombongan tadi lah mungkin ya. Ya, dianggap pencitraan. Ya, dianggap pencitraan tadi. Siapa? Oke, baik, lanjutnya bagaimana Pegadaian mengomunikasikan kegiatan CSR kepada publik, Pak? Kami ada IG. Kami itu pertama ya seperti tadi saya bilang, kami kerjasama dengan beberapa media. Jadi setiap kegiatan kami usahakan selalu di-upload ke media. Nah, yang kedua, kami juga memiliki Instagram. Ada Pegadaian Kanwil Bandung. Pegadaian Kanwil Bandung itu memang khusus untuk mempublikasikan tentang kegiatan-kegiatan tidak hanya CSR sebetulnya, tapi semua kegiatan Kanwil Bandung. Kami juga memiliki Instagram di TJS. Kalau kami kan CSR itu namanya TJSL ya, kan? TJSL Selindo ada. Jadi itu kita rutin dan memang dipantau untuk pemberitaan di media agar masyarakat lebih mengenal Pegadaian, seperti itu. TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Itu apa, Pak? CSR. Maksudnya Instagram atau Instagramnya ada. TJSL Pegadaian. Gitu. Ada 2. Iya, Pak. Terus barangkali bisa diceritakan, Pak, contoh program CSR yang pernah dilakukan, tapi ya udah beberapa ya, Pak? Mungkin saya ulang lagi aja ya. Kita ada beberapa produk unggulan. Yang pertama itu bank sampah. Bank sampah itu adalah cara kami dari TJSL Pegadaian untuk memberikan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebersihan lingkungan, di mana bank sampah ini mengajak masyarakat daripada membuang sampah sembarangan, mending diserahkan ke bank sampah yang nantinya akan dikonversikan menjadi emas. Jadi istilahnya kami itu programnya sampah menjadi emas lah, seperti itu. Jadi daripada masyarakat membuang sampah sembarangan, mending mereka kumpulkan, dikasihkan ke bank sampah dan itu jadi emas. Pertama itu. Yang kedua, saya ulang lagi, untuk di bidang pendidikan tadi ada yang namanya Degade Creative Lounge. Itu mungkin untuk penjelasan tadi udah. Kemudian di bidang UMKM kami ada Degade Space yang tadi juga saya udah jelaskan. Nah, kalau yang lain itu untuk produk-produknya kan banyak ya kan. Pertama, kami juga sekarang ada program Desa Binaan. Desa Binaan itu adalah
kami mencari desa yang memang membutuhkan untuk bantuan infrastruktur. Nah, tapi desa ini mungkin memiliki hal yang bisa ditonjolkan, misalkan alamnya. Nah, kami bantu infrastruktur, nantinya desa itu akan menjual alam itu ke masyarakat. Jadi nanti masyarakat akan datang ke sana untuk melihat alam itu, dan otomatis nanti itu kan bisa meningkatkan dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Jadi diharapkan setelah itu desanya itu akan menjadi desa yang mandiri. Itu untuk desanya. Kemudian ada juga program kurban. Kami itu di seluruh Jawa Barat mengadakan kurban yang nantinya si dagingnya itu akan diberikan ke masyarakat setempat. Kemudian ada juga hitanan massal yang itu memang rutin dilaksanakan setiap tahun. Itu kami menyasar nasabah-nasabah pegadaian yang memang membutuhkan untuk melakukan hitanan massal. Dan kami untuk hitannya pun gak main-main, Kang. Kami lumayan untuk tahun kemarin kami pakai metode yang terbaru. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan aja, tapi kami juga memperhatikan untuk metodenya seperti apa sih yang bagus ke masyarakat. Seperti itu mungkin diantaranya. Ya, Pak. Oke, baik. Dampak nyata program CSR bagi masyarakat justru pasti ada ya, Pak? Pasti ada. Pertama yang saya rasakan sih, masyarakat lebih mengenal pegadaian, terutama untuk daerah-daerah terpencil, karena selama ini kami tidak fokusnya ke Jawa Barat ya. Jadi pernah ngasih bantuan juga ke daerah Garut Selatan, daerah Sukabumi yang pedalaman. Nah, di situ minimal mereka sudah mengenal dulu pegadaian itu apa sih, bahwa pegadaian itu ada gitu. Dan kami itu sekarang itu kan banyak produk banget ya yang bisa membantu masyarakat. Nah, jadi diharapkan dengan mereka mengenal pegadaian, jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu yang memang dirasakan ada hubungannya pegadaian, mereka akan pergi ke pegadaian. Nah, dari situ maka pegadaian itu akan terus tumbuh, berkembang, dan nantinya masih bisa untuk memberikan CSR lain ke daerah-daerah lain, seperti itu. Oke, bagaimana Pegadaian menilai keberhasilan program CSR, Pak? Ada suatu sistem sih yang namanya, yang agak sulit sih saya jelaskan ya. Itu untuk menilai keberhasilan CSR itu memang ada yang namanya, pokoknya ada penilaian tertentu lah. Itu memang dinilai oleh pusat. Nah, nanti dari situ kan kelihatan dari publikasi, dari jumlah nasabah baru, pengetahuan masyarakat tentang pegadaian, khususnya yang jauh dari pegadaian ya. Itu nanti mungkin dari pusat juga bisa suka ada semacam survei lah, sejauh mana sih mereka masyarakat mengenal pegadaian. Mungkin itu juga bisa dijadikan patokan sebetulnya. Kendala terbesar, Pak, dalam pengadaan CSR? Kendala terbesar dari CSR yang selama ini saya rasakan ya, yaitu pada saat kita harus memberikan bantuan di tempat yang sangat-sangat terpencil. Nah, kenapa? Karena yang pertama, dari jarak yang lumayan jauh. Misalkan kemarin kami mau ngasih bantuan ke daerah Sukabumi, di mana letaknya sendiri dari kota itu sekitar 6 jam. Nah, pertama itu di mana infrastrukturnya pun, jalannya pun masih rusak. Mungkin itu yang lebih kami rasakan. Pertama memang kondisi jalan yang susah, sehingga kami harus balik berapa kali, dan itu tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Karena kan untuk CSR sendiri kami tidak bisa langsung memberikan bantuan gitu aja, enggak. Tapi pertama survei dulu. Sesudah survei kami baru mengajukan anggaran. Setelah anggaran disetujui, baru kami salurkan ke tempat tersebut. Nah, mungkin lebih ke kendala itu sih, kendala jarak dan lokasi. Terus kemudian di mana jarak itu, apalagi kalau tidak ada pegadaian yang dekat ya. Kalau misalkan ada pegadaian yang dekat, kami biasanya minta bantuan ke tim pegadaian itu untuk survei awal terlebih dahulu. Nah, itu sih mungkin lebih ke jarak, kendala, dan infrastruktur jalan yang harus kami bantu. Baik, Pak. Dan terakhir, Pak, bagaimana rencana pengembangan CSR Pegadaian ke depan? CSR Pegadaian ini alhamdulillah kan dari pusat itu selalu berusaha untuk mencari formula yang terbaik. Artinya seperti yang tadi ditanyakan, penilaian kesuksesannya seperti apa sih? Itu pun terus kami godok supaya ada suatu sistem tertentu yang tentu saja melibatkan juga oleh ahli-ahli CSR dari perusahaan lain ataupun dari organisasi lain ya.
Pertama itu mungkin. Kemudian kami berusaha untuk melebarkan bantuan ke daerah-daerah yang tidak terjangkau juga. Mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan untuk yang kendala-kendala jalan seperti tadi bisa diatasi sehingga bisa memberikan bantuan yang lebih cepat mungkin itu. Kemudian kami juga memiliki pegadaian TJSL Salindo, yang artinya setiap Salindo itu kita selalu mengadakan kumpulan setiap minimal setahun 2 kali, yaitu untuk membicarakan kekurangan kita itu apa sih, apa yang harus diperbaiki sehingga menimbulkan ide-ide baru nantinya yang bisa bermanfaat ke depan. Itu sih. Atas ya Pak? Atas gitu ya. Udah ngopi mah. Atas asek apa? Area ini tuh. Nah, ini terus. Atasan Pak semester 2. Tapi mungkin pengentan tabu setengah hijian ya matkul lanjut Pak. Mau lah gitu Pak. Siap, tapi di Antosan di bahasa itu kan Kang Dono teh nge-WA teh 2 minggu kengker panggilnya. Mulai sudah teh. Karena kawasan kan kami di itu kalau di saat lagi banyak, ini kayak serang yang lagi banyak bisa kegiatan itu misalkan keluar kota bisa tiap hari. Oh. Kayak kemarin kita ngasih bantuan ke Batu Karas 3 hari, lagi tutup kok Garut 2 hari. Jadi kalau misalkan pas kayak kosong sih kayaknya ya udah aman. Tapi jam 11 di FO video malah kayak sudah ngerti sudah di. Tapi kalau lagi kosong ya kosong. Cuman banyak kan gitu. Kalau kami kan sifatnya lebih kadang ya oke insidentil kayak kemarin pas bantuan di Cimahi longsor itu harus langsung segera bergerak gitu. Mau ngopi lah harus ya. Anda udah lagi ke mana? Kita jalan-jalan. Bisa guys kalau ngopi di kantor. Bisa Pak. Atur nuhun pisan Pak. Sukses ya. Amin sama-sama. Salam kakak namanya. Mohon atur nuhun Pak. Atur nuhun. Ya, sama-sama kami ya.